warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilina Purwanti, SPDI, peserta Latsar Regional Bandung Angkatan ke-38 Kelompok 3 tahun 2021. Saya akan menjelaskan analisis isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun tahapan analisis isu yang saya gunakan yaitu: pertama, identifikasi masalah; kedua, metode USG; ketiga, analisis Fishbone; keempat, SWOT. Dalam hal ini, saya akan mengidentifikasi masalah atau isu yang terdapat di lingkungan kerja saya, yaitu di SDN 013 Tekulai Hulu, Kecamatan Tanah Merah, Inhil, Riau. Identifikasi masalah atau isu yang pertama, kurangnya sarana prasarana pendidikan seperti sumber belajar buku tematik yang kurang memadai. Kedua, kurangnya pengetahuan siswa dalam mengembangkan iptek untuk penerapan pembelajaran daring. Ketiga, kurangnya disiplin dalam proses kegiatan belajar mengajar. Adapun metode yang saya gunakan dalam hal ini yaitu menggunakan metode U, urgensi; S, seriousness; dan G, grow. Di mana analisis saya dapati sebagai berikut. Isu pertama, kurangnya sarana prasarana pendidikan seperti sumber belajar buku tematik yang kurang memadai dengan kriteria U4, S4, G2 dengan prioritas 10. Kedua, kurangnya pengetahuan siswa dalam pengembangan iptek dan penerapan pembelajaran daring dengan kriteria U5, S4, G3 dengan prioritas 12. Ketiga, kurangnya disiplin dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan kriteria U3, S4, G2 dengan prioritas 9. Dengan skala yang digunakan adalah 1 sampai 5. 1 sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Masalah prioritas berdasarkan dari tabel di atas dengan menggunakan metode USG, kurangnya pengetahuan siswa dalam pengembangan iptek untuk penerapan pembelajaran daring mendapatkan poin tertinggi yaitu 12. Maka menjadi prioritas yang memerlukan alternatif penyelesaian. Kemudian saya menggunakan Fishbone untuk mencari penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek isu yang saya angkat. Di mana dilihat dari sisi ekonomi, masih banyaknya siswa yang belum memiliki Android. Dari sisi manajemen, kurangnya arahan dan informasi mengenai daring. Dari manusia, kurangnya pemahaman dan rendahnya minat belajar mengenai pembelajaran daring. Dari lingkungan, susahnya jaringan internet di lingkungan rumah siswa. Isu ini memiliki dampak yang ditimbulkan jika kurang tanggapnya dari berbagai pihak, khususnya sekolah. Dampaknya yaitu siswa kurang aktif dalam berpartisipasi pembelajaran daring. Timbulnya miskomunikasi antara siswa dan guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Siswa kurang disiplin ketika mengantar tugas pembelajaran sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal. Kurangnya kesadaran wali murid dalam mendukung sarana dan prasarana pembelajaran daring. Dari sisi analisis SWOT, didapati dari sisi strength, kebijakan pemerintah dalam mengatur PJJ di masa pandemi, masyarakat berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, harapan wali murid agar diberlakukannya kembali sekolah tatap muka. Dari sisi weakness, tidak semua siswa dapat mengikuti PJJ, tidak semua siswa memiliki Android, dan minimnya jaringan internet dan kuota dimiliki siswa. Dari sisi opportunis, yaitu bantuan protokol kesehatan untuk kegiatan PJJ, segera mendapatkan bantuan kuota internet dari pemerintah untuk kegiatan PJJ dan diperbolehkan melakukan kegiatan tatap muka di sekolah. Dari sisi thirst, jika siswa sering tidak sekolah dapat mengakibatkan putus sekolah. Hasil belajar mengalami skala penurunan yang drastis dan rendahnya minat belajar siswa dan proaktif dalam kegiatan belajar mengajar.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka saya akan merekomendasikan pengendalian pemecahan masalah. Yang pertama dari sisi alternatif, memberikan informasi mengenai proses dan pelaksanaan pembelajaran daring kepada siswa dan wali murid. Tahapannya, pertama memberikan pelatihan dan informasi untuk pelaksanaan pembelajaran daring baik secara berkala maupun secara singkat. Kedua, memberikan kebijakan kepada pendidik dan siswa untuk melakukan manajemen pelaksanaan daring. Ketiga, guru melakukan pelatihan dan penerapan pembelajaran berbasis daring. Keempat, berkomunikasi dengan wali murid terkait pembelajaran dan ikut berperan dalam proses pembelajaran mengajar daring. Hasil yang diharapkan dengan adanya pelatihan dan pemberian informasi yang akurat akan memudahkan siswa memenuhi pelaksanaan pembelajaran daring dan memudahkan administrasi pendidik dalam evaluasi dan asesmen. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan Wali Murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.